Suami Ari Egani itu bernama Ben Brahim S. Bahat yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas. Sama seperti istrinya, ia juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi lantaran memotong tunjangan untuk ASN dan menerima suap dari sejumlah pihak. Ini baru pasutri yang kompak, ya nggak? Wow, belum juga usai kasus Johnny G. Plate, kini kader Nasdem Ari Egani yang ditangkap KPK. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Partai Nasdem ini yang digawangi oleh Surya Paloh sudah memutuskan untuk mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Setidaknya ada 4 alasan kenapa partai tersebut berniat untuk mengusung Anies. Yang pertama, elektabilitas Anies cukup tinggi, yakni selalu masuk 3 besar. Dan waktu itu belum ada satupun partai yang mau mengusungnya. Artinya, orang yang mau memilih mantan gubernur DKI tersebut sebagai presiden cukup banyak. Para calon pemilih Anies inilah yang hendak dijadikan ceruk suara oleh Nasdem. Kedua, Nasdem ingin memimpin koalisi. Karena kalau partai tersebut mengusung Prabowo atau Ganjar, sudah bisa dipastikan pemimpin koalisinya kalau nggak Gerindra ya PDIP. Beda dengan mengusung Anies yang tidak punya partai. Ketiga, Nasdem ingin mendapatkan kursi menteri terbanyak dibandingkan partai yang lain. Dan keempat, partai yang awalnya ormas itu tidak punya capres yang potensial untuk diusung. Surya Paloh sebenarnya cukup layak jadi capres. Karena dia ini punya segalanya. Media dia punya, partai dan logistik juga punya. Hanya elektabilitas saja yang dia tidak punya. Nah, untuk bisa mensukseskan Anies terpilih jadi presiden itu, tentu ada syarat yang harus dipenuhi oleh Nasdem. Salah satunya adalah citranya yang harus baik. Kalau citra partai tidak baik, siap-siap aja bernasib sama seperti Partai Demokrat di Pilpres 2014 silam. Sudah bikin konvensi untuk menentukan siapa capres yang akan diusung, dan sudah ada pemenangnya, yakni Dahlan Iskan. Ternyata perolehan suara Partai Demokrat tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Dan celakanya lagi, partai lain tidak ada yang mau mengusung Dahlan Iskan waktu itu. Lagi-lagi karena citra Partai Demokrat yang sudah rusak. Akhirnya, daripada nggak ikut pesta Pilpres sama sekali, Demokrat terpaksa mengusung Prabowo Hatta waktu itu. Ngenes banget nggak sih? Lalu bagaimana caranya supaya citra partai baik? Sederhananya, tidak boleh ada kader yang korupsi. Partai Demokrat hancur berantakan dan ditinggalkan pemilih, penyebabnya cuma satu, yakni kadernya korupsi berjamaah. Sedangkan Nasdem sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Baru-baru ini, salah seorang kadernya yaitu Ari Egani ditangkap KPK. Anggota Komisi 3 DPR itu diciduk lantaran memotong tunjangan untuk ASN. Selain itu juga ia disebut oleh KPK menerima suap dari berbagai pihak. Memang benar-benar rakus kader Nasdem yang satu ini. Nggak tanggung-tanggung, korupsi dari 2 arah, alias dari kanan kiri diembatnya. Mirisnya lagi, tidak hanya dia seorang loh yang ditangkap KPK, tapi suaminya juga ikut diciduk. Suami Ari Egani itu bernama Ben Brahim S. Bahat yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas. Sama seperti istrinya, ia juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi lantaran memotong tunjangan untuk ASN dan menerima suap dari sejumlah pihak. Ini baru pasutri yang kompak, ya nggak? Dan di tahun 2023 ini hanya kader Nasdem yang masuk penjara sepaket dengan pasangannya, alias suami istri karena korupsi. Kedepannya,
tentu Nasdem akan semakin sering disorot lagi oleh media karena ulah nggak ada akhlak kadernya itu. Padahal kasus yang menimpa Johnny Plate belum juga selesai loh. 2 minggu yang lalu, dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Perlu diingat juga kalau Johnny G. Plate ini sudah 2 kali diperiksa oleh kejaksaan. Itu artinya apa? Informasi dari dia dianggap sangat penting. Sebelumnya juga adiknya Gregorius Alex Plate juga diperiksa dalam kasus yang sama. Nah, lucunya lagi ya, pasca diperiksa tersebut Gregorius mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah ke Kejaksaan Agung. Yang namanya mengembalikan uang pasca diperiksa, jelas itu merupakan ekspresi dari ketakutan masuk penjara. Kalau sudah ada rasa takut, tentu karena ada rasa bersalah di dalam diri ya. Pertanyaannya sekarang, kalau tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apakah saudara kandung dari Johnny G. Plate tersebut akan mengembalikan duit yang diterimanya? Tidak kan? Nah, kala itu Kejaksaan Agung sudah berjanji akan segera menggelar perkara untuk menentukan nasib Menkominfo itu. Apakah ia akan dinyatakan tidak bersalah atau justru terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi, yakni ditetapkan sebagai tersangka korupsi? Benar-benar penantian yang mendebarkan. Bisa jadi Johnny sudah nggak fokus lagi untuk ngurus Kemenkominfo sekarang, mengingat nasibnya yang sudah di ujung tanduk itu. Hanya aja beberapa waktu yang lalu ayahnya Paulus Plate meninggal dunia. Ada kemungkinan itu juga yang menjadi penyebab Kejaksaan Agung menunda mengumumkan status hukum politisi asal NTT tersebut. Nggak kebayang kalau Johnny G. Plate akhirnya jadi tersangka. Heboh se-Indonesia Raya karena Nasdem berhasil memecahkan rekor 2 orang sekjennya tersandung kasus korupsi. Sekjen Nasdem sebelumnya, Rio Capella, juga pernah tersandung kasus korupsi. Semoga Surya Paloh bisa menerima kenyataan yang akan terjadi, walaupun itu kenyataan pahit sekalipun. Dan gak perlu pakai drama-drama turun gunung, lalu melakukan playing victim layaknya SBY.